Bagaimana suasana terkini di lokasi kecelakaan di kawasan CBD Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat? Sudah ada rekan Adin Fatoni di lokasi. Selamat siang Adin, bagaimana kondisi di sana? Kabarnya lampu merah ini banyak menyebabkan kecelakaan. Konturnya sendiri seperti apa dari penglihatan Anda? Betul sekali, Ana Tealita, bahwa baru saja Dirlantas Polda Metro Jaya melakukan analisa 3 dimensi di tempat kejadian perkara, kemudian juga menyinggung soal adanya traffic light atau lampu lalu lintas yang posisinya berada di ujung turunan CBD Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Nah, tadi kami tanyakan soal penempatan dari traffic light ini sendiri. Tadi Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menyampaikan bahwa setelah adanya kejadian, bahwa adanya kecelakaan begitu, di mana nanti pihak kepolisian, kemudian juga Satpol PP, Dishub, dan juga stakeholder lainnya akan berunding dan bernegosiasi ataupun saling berdiskusi begitu, kemudian juga dengan pemilik proyek yang berada di sebelah atau berada di lampu merah, yaitu CBD Cibubur, mengenai nantinya seperti apa lampu merah ini, apakah nanti akan dinonaktifkan atau dipindahkan atau seperti apa. Tadi Dirlantas belum menyampaikan hasil final atau kapan waktu diskusi yang akan dilakukan atau berlangsung antara stakeholder atau pemangku kepentingan-kepentingan ini. Kemudian yang dilakukan sekarang adalah kalau sejak pagi hari tadi lampu merah masih beroperasi, sekarang lampu merahnya atau traffic light ini dirubah menjadi hazard atau berwarna kuning berkedip begitu, untuk menandakan bahwa pengguna harus berhati-hati sebelum atau pada saat mengakses turunan di CBD Cibubur. Kemudian selain soal penonaktifan atau standby begitu dari lampu lalu lintas yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, kemudian juga Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, adalah melakukan analisa TKP 3 dimensi, di mana ini sudah berlangsung tadi sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana dari pihak Lantas melakukan pemindaian secara 3 dimensi dari area menuju TKP begitu, di mana tadi melakukan pemindaian sebanyak 13 kali di 13 titik. Posisinya adalah 500 meter dari tempat kejadian perkara, di mana truk Pertamina menabrak atau lepas kendali, hilang kendali, kemudian diduga remblong dan menabrak sejumlah pengguna jalan. Kemudian setelah melakukan olah TKP, setelah melakukan pemindaian 3 dimensi ini, posisinya adalah untuk 2 menit dilakukan untuk setiap titik, jadi 13 titik dikali 2 menit, dan selama pemindaian berlangsung, nanti ini situasinya ditutup dulu, jalanan untuk sementara ditutup, kemudian nanti dibuka kembali, begitu seterusnya. Tadi kami lihat sudah ada kurang lebih 12 titik yang dipindai. Nanti hasil dari pemindaian 3 dimensi di TKP akan digabungkan dengan pemindaian 3 dimensi untuk kendaraan atau truk Pertamina yang kemarin mengalami kecelakaan. Baru dari situ nanti tadi pihak Dirlantas Polda Metro Jaya menyampaikan baru nanti ada analisa lebih lanjut setelah analisa 3 dimensi dari TKP, kemudian digabung dengan analisa 3 dimensi dari kendaraan atau truk tangki Pertamina, ini digabung, kemudian nanti baru bisa menentukan bagaimana kondisi pada saat kecelakaan. Baru setelah mengetahui bagaimana kondisi pada saat kecelakaan, baru bisa diinvestigasi penyebab dari kecelakaan itu sendiri. Ana Tealita, kembali ke Anda di studio. Anda berada di lokasi kejadian begitu ya. Nah, Anda bisa tunjukkan lokasi titik tepatnya di mana terjadinya kecelakaan, kemudian kondisi tempat lampu merahnya ini seperti apa? Bisa Anda tunjukkan kepada kami? Kalau Ana Tealita, kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, tadi kami sempat melakukan sedikit berjalan begitu, kemudian untuk menggambarkan bagaimana situasi terkini. Memang kalau pagi, siang, dan malam tadi kami juga sempat berbincang dengan warga setempat bahwa area ini atau jalan menuju ke CBD Cibubur memang setiap harinya volume kendaraan ini selalu padat, ditambah dengan adanya traffic light atau lampu lalu lintas yang posisinya persis di ujung turunan begitu, di akses alternatif Cibubur Transyogi di Bekasi, Jawa Barat. Kemudian berulang kali tadi banyak sekali kendaraan yang harus mengurangi kecepatan, di mana mengurangi kecepatan kemudian harus sangat berhati-hati begitu untuk melintasi atau sampai di traffic light.
di CBD Cibubur persimpangan ini posisinya sekarang adalah semula persimpangan CBD Cibubur ini dibuka. Sekarang posisinya oleh Dirlantas Polda Metro Jaya sudah ditutup dan tidak ada lagi pemberlakuan putar balik di depan CBD Cibubur, di mana 2 bulan ke belakang ini warga juga mengakui bahwa memang sering sekali terjadi kecelakaan begitu, di mana sebelum truk Pertamina juga informasinya juga ada beberapa kendaraan-kendaraan yang mengalami slip di turunan atau di CBD Cibubur, di simpang CBD Cibubur ini. Anatelita. Pantau di belakang Anda ini ramai sekali kendaraan. Bisa Anda katakankah apakah memang jalan tersebut kerap kali dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar dan juga berat? Betul sekali Anatelita, bahwa area menuju ke Cilengsi ini adalah jalur yang menghubungkan antara Cibubur dengan Cilengsi. Mayoritas memang dilewati oleh kendaraan besar begitu, di mana kendaraan besar ini mengakses jalan Cibubur dan Cilengsi. Kemudian kalau melihat konturnya tadi berbelok dan juga turun, kondisi kepadatan ini kalau bagi pemirsa yang bertempat tinggal atau beraktivitas di sekitar wilayah Cibubur, kemudian juga jalan alternatif Cibubur atau Transyogi ini sudah mafhum atau mengetahui bahwa memang jalur ini memang terkenal atau sudah dipahami bahwa jalur ini adalah jalur yang padat kendaraan begitu. Ditambah lagi dengan adanya traffic light atau lampu lalu lintas yang posisinya baru ini di dua bulan ke belakang. Warga juga mengaku bahwa lampu traffic light ini mempengaruhi waktu tempuh dari warga yang biasanya misalkan hanya 1 jam, ini bisa bertambah karena adanya kepadatan dan juga akhirnya mengakibatkan kemacetan yang mengekor panjang. Karena posisi ini di CBD Cibubur kemudian memanjang sampai ada pusat perbelanjaan di Mall Citra Grand begitu. Lokasinya kurang lebih 1-2 km dari CBD Cibubur, di mana ini adalah konsentrasi pergerakan warga di pagi, siang, dan malam. Tadi juga kami sempat berbincang, bahkan kendaraan roda 2 harus mengambil sisi paling kiri dari jalan yang secara marka atau secara penandaan ini hanya 3 lajur. Baik. Namun dengan padatnya volume kendaraan ini, kendaraan roda 2 diharuskan atau sampai mengambil badan jalan sebelah kiri yang ini sangat membahayakan bagi para pengendara, ditambah dengan banyaknya kendaraan besar begitu yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian kendaraan roda 2 ini berulang kali tadi kami lihat bahwa harus mengurangi kecepatan, kemudian harus menjaga jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Ini yang sangat diperhatikan terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi kecelakaan.